Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Gus Qoyum yang untuk kedua kalinya beliau berkenan hadir untuk kajian wakaf, ketua pembina, ketua pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta para pengurus yang lain, pengawas, Ustadz Musman dari Unisula, Rektorat, Wakil Rektor 1, 2, 3, Direktur Rumah Sakit, Dr. Masudi, Dr. Erwin, para kepala sekolah yang juga hadir di majelis ilmu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bersyukur pada Allah, bersalat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mohon izin mengantarkan untuk kajian yang kedua ini. Insya Allah Gus Qoyum akan melanjutkan kajian tentang wakaf. Waktunya seperti yang kemarin, nanti insya Allah kira-kira 1 jam, 1 jam setengah Gus, insya Allah. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tanggapan, nanti kami beri kesempatan. Oleh karena itu mempersingkat waktu, saya kira kita berikan kesempatan kepada Gus Qoyum untuk menyampaikan materinya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang saya hormati, Bapak Hasan Toha yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Sultan Agung, Direktur Rumah Sakit, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas tentang pemborosan atau tabzir. Pertama, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ada seorang laki-laki yang miskin, mempunyai 1 butir telur emas. Jadi dia punya emas bentuknya telur, didapatkan dari 1 galian tambang. Kemudian emas sebesar butir telur ini, bentuknya seperti telur, dibawa ke hadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat disedekahkan, diwakafkan. Kemudian Nabi tidak menghiraukan, karena orang ini mengaku sendiri kalau dia tidak punya apa-apa selain itu. Kemudian dia menghadap Nabi dari sebelah kiri untuk memberikan emas sebentuk butir telur itu. Tidak diterima oleh Nabi. Lewat depan tidak diterima oleh Nabi. Kemudian akhirnya Nabi memerintahkan bawa ke sini. Begitu diberikan kepada Nabi, dilemparkan ke orang itu. Yakni Nabi marah. Kenapa marah?
Karena orang ini melakukan pemborosan, melakukan tabzir, yaitu bersedekah, membelanjakan uang di luar kemampuannya. Hanya itu yang dia miliki. Kenapa disedekahkan semua? Dilemparkan Nabi SAW, bahkan digambarkan seandainya kena orang itu akan luka. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Hal ini disebut dengan israf atau berlebihan. Dalam Al-Quran, kata israf sendiri itu disebut 2 kali. Israf maknanya berlebihan. Kemudian kata musrifun, orang-orang yang israf, musrifun 3 kali dalam bentuk jamak. Musrifun 3 kali dalam Al-Quran. Sedangkan musrifin 10 kali dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang melakukan israf itu banyak disinggung Al-Quran. Musrifun 3 kali, musrifin 10 kali, musrif 2 kali. Musrif dengan kata tunggal 2 kali. Nah, ternyata dalam Al-Quran orang-orang yang israf itu ada israf dalam hal terkait dengan melakukan keinginan nafsu. Israf melakukan keinginan nafsu. Ternyata kasus homoseks, LGBT itu Al-Quran menyebut musrif. Al-Quran bicara tentang itu, bal antum qaumun musrifun. Justru saudara ini, kalian ini kaum Lut yang melakukan homoseks, kelainan seks, itu golongan orang-orang yang israf. Al-Quran menyebut mereka itu musrifun. Ini karena apa? Melampaui batas dalam soal seksual, dalam bidang seks. Mereka ini digolongkan Al-Quran musrifun. Yang kedua, Al-Quran juga menyebut orang-orang yang israf dalam bidang sosial. Tadi dalam bidang seks ada israf dalam persoalan seks, kemudian israf dalam bidang sosial. Al-Quran bicara tentang sedekah, pertanian, wa atu haqqahu yawma hasadi, wa atu haqqahu yawma hasadi. Al-An'am ayat 141. Berikan zakatnya buah-buahan ketika panen buah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Berarti dilarang oleh Al-Quran zakat berlebihan, mengeluarkan zakat sampai berlebihan, itu juga dilarang oleh Al-Quran. Maka Al-Quran mengatur ada nisab, ada usyur, ada khumus dan sebagainya. Islam mengatur demikian. Ada standar zakat, tidak boleh berlebihan. Kemudian israf dalam bidang kebutuhan primer. Kebutuhan primer dilarang israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, kebutuhan primer, wala tusrifu, tidak boleh israf, berlebihan. Nah, itu israf dalam pandangan Al-Quran. Sampai Al-Quran menyebut israf dalam pandangan teologi. Menyembah beberapa Tuhan itu israf. Syirik itu israf. Sinkritisme itu israf.
Al-Quran menggelari mereka yang menyembah beberapa Tuhan itu disebut musrifin, orang-orang yang israf. Kemudian dalam pandangan hukum ada satu ensiklopedi di Kuwait, Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedi fikih yang dikeluarkan oleh pemerintah Kuwait di jilid 4. Saya baca di jilid 4 halaman 177-178. Ada 3 terminologi ya. Pertama israf, 2 tabzir, 3 safah. 1 israf artinya berlebihan, didefinisikan dengan sederhana melampaui batas. Jadi melampaui batas, batas kodrat, batas fitri, naluri, kemudian batas rasional, kemudian batas kemampuan tabiat, batas kemampuan finansial dilanggar, kemudian melampaui batas-batas itu disebut israf. Istilah yang kedua adalah tabzir. Tabzir adalah pemborosan. Di sini para ahli fikih jurisprudensi Islam mendefinisikan tabzir ialah lebih spesifik dalam soal harta. Kalau israf lebih umum, teologi bisa, moralitas bisa, kemudian ekonomi bisa israf, bahkan bersesuci juga terjadi israf. Tapi kalau tabdir lebih khusus ke soal harta, maka tabdir didefinisikan di sini adamu ihsanit tasarruf fil mal, tidak bisa membelanjakan dengan baik dalam membelanjakan harta, tidak bisa membelanjakan dengan baik. Wasarfuhu fima la yanbaghi, dan membelanjakan harta pada kebutuhan, pada perkara yang tidak layak. La yanbaghi, perkara yang tidak layak untuk didanai, perkara yang tidak layak untuk dibiayai, perkara yang tidak layak untuk dianggarkan dananya. Ini juga tidak boleh, karena itu melanggar tabzir, pemborosan. Jadi tidak layak untuk didanai, tidak layak untuk dibiayai. Mohon maaf ya. Jadi misalnya orang dulu itu masya Allah, kalau melakukan event itu memang sederhana sekali. Melakukan event ulama-ulama dulu sederhana. Namanya doa itu, dengan bersedekah, maka banyak ulama dulu yang mustajab. Tapi sekarang untuk melakukan event doa bersama ada anggarannya, anggaran doa bersama, bukan bersedekah ketika doa bersama, kan sudah lain itu ya. Kemudian yang ketiga ada istilah safah. Safah ini adalah khifatun ta'ridu lil insan minal farah wal ghadab, yaitu kebodohan membelanjakan uang dengan emosi. Nah ini safah itu, kebodohan yang mendorong manusia untuk membelanjakan uang, membelanjakan dana, membelanjakan biaya dengan emosi, baik emosi positif seperti euforia atau emosi negatif seperti tertekan. Dia membelanjakan uang berlebihan, itu safah. Al-Quran menyebut mereka ini sufaha. Sayaqulu sufaha'u ala innahum humus sufaha'u, orang-orang bodoh yang membelanjakan uang dengan emosi, itu safah. Jadi ada 3 ya, israf, tabzir, kemudian safah.
Nah, sekarang bagian yang kedua kami akan membahas manfaat menjauhi israf, tabdzir dan safah, dan kerugian-kerugian akibat dilakukan tiga perkara itu. Satu, manajemen hawa nafsu itu penting. Manajemen hawa nafsu secara baik bermanfaat untuk fisik, jiwa dan finansial. Manajemen hawa nafsu secara baik itu bermanfaat untuk fisik, jiwa, bahkan finansial. Kami baca dalam satu buku karya seorang dokter bernama Dr. Ali Fikri. Itu punya buku namanya As-Samirul Muhaddib. Itu bagus sekali kalau untuk kampus. Bukunya kecil-kecil, itu tentang menggambarkan perilaku manusia dengan contoh real dan konkret. Itu ada 4 jilid kecil-kecil. Jadi kalau untuk mata kuliah bagus sekali itu untuk dirasa Islam ya. Dirasa Islam ya. Di sini diceritakan di jilid 4 halaman 82 ada seorang yang curhat sama Socrates. Ada seorang curhat kepada filosof Socrates, kenapa dia ini tidak ada nafsu makan. Makan enak saja nggak suka, apalagi nggak enak. Makan yang sangat enak itu nggak suka, apalagi yang enak, yang tidak enak. Yang enak lezat nggak suka, durian nggak suka, sate nggak suka, guling nggak suka, apalagi buncis, apalagi tela ya. Makanan yang lezat-lezat nggak suka dan tidak ada nafsu makan. Tanya pada Socrates. Kemudian Socrates mengatakan, anta tadila fil makal wa tuqallila minal alwan. Latihlah dirimu makan tapi menunya jangan bermacam-macam. Jadi dihebat. Jadi Socrates mengambil jiwanya dulu. Lakukan, membiasakan makan, tapi dengan menu, dalam menu itu jangan terlalu banyak jumlahnya, sedikit macamnya, maka kamu akan merasakan lezat apa yang ada, karena tidak ada pilihan lain. Misalnya prasmanan, satu bedung itu lodeh kates, yang satu oseng-oseng kates, yang satu apa itu lodeh kates, jangan kates diapakan gitu ya. Jadi macamnya satu. Fatastalidza bima ta'kulu, maka kamu akan merasakan lezat apa yang kamu makan. Wa taqilla nafaqatuk, dan sedikit anggaran belanjamu. Wa ta'tadila mizajuk, dan temperamen tubuhmu normal, bagus. Bahkan cairan kesehatanmu akan bagus. Itu kata Socrates. Jadi mengatur nafsu kita itu membawa sehat jasmani, membawa sehat rohani, juga membawa sehat ekonomi. Membawa sehat ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita menghindari tabdzir, menghindari pemborosan. Infrastruktur, nah ini ya, infrastruktur ya, berlandaskan manfaat dan fungsi. Infrastruktur berlandaskan manfaat dan fungsi dengan standar syariat. Nah ini yang penting. Infrastruktur ya berlandaskan manfaat dan fungsi dengan standar syariat, standar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau standar orang sufi berat,
infrastruktur standar sufi. Di India itu ada profesor yang memimpin pendidikan agama senegara India, pendidikan agama Islam, tapi dia sufi, masih hidup kalau nggak salah, masih hidup, seorang ahli hadis dia. Nah itu tidurnya standar syariat, apa yang ukuran tubuhnya, jadi tubuhnya 1,60 meter ya, tidurnya ya kamarnya ya 1,60 meter lebih sedikit. Nah kita tidak mampu ini ya, tidak mampu ini. Nah itu ada standar sufi, standar syariat. Kenapa demikian? Ada hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW melihat satu sahabat Ansor yang membangun rumah diberi kubah, Nabi tidak berkenan. Ada bangunan rumah diberi kubah, ini kan untuk artistik, Nabi tidak berkenan. Kemudian sahabat itu datang memberi salam, Nabi tidak mau menjawab, sampai berkali-kali tidak mau menjawab. Akhirnya orang itu takut dan tanya, kenapa Rasulullah tidak mau menjawab salam saya? Karena Rasulullah melihat rumahmu diberi kubah dan Rasulullah tidak berkenan. Akhirnya orang ini langsung melakukan eksekusi, kubahnya dirobohkan, dan Rasulullah SAW lega hatinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama ingatlah, inna kulla bina, sesungguhnya setiap bangunan infrastruktur, wabalun ala sahibihi, akan membawa kehancuran. Setiap bangunan, setiap infrastruktur membawa kehancuran pada pemiliknya, illa kecuali mala, sesuatu yang urgent, mala, sesuatu yang urgent, illa mala, sesuatu yang tidak bisa tidak, memang harus dibangun, kecuali yang tidak bisa tidak, yakni yang harus dibangun. Kalau tidak butuh dibangun, jangan dibangun, karena itu akan membawa kehancuran pada kita sendiri. Itu wasiat Rasulullah SAW. Jadi ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kualitas dan mutu dengan menjauhi kemewahan. Nah ini juga tidak boleh dalam Islam. Yang penting menjaga kualitas dan mutu, tapi menjauhi kemewahan. Jadi penting sekali ya untuk mengelola wakaf, karena menjauhi kemewahan itu penting sekali. Karena bagaimanapun wakaf itu titipan dari beberapa orang, titipan sodakohnya orang, titipkan dari orang-orang yang muhsinin yang mengamanatkan kepada kita. Maka yang penting menjaga kualitas dan mutu dan menjauhi kemewahan. Ternyata ada buku yang berjudul Ad-Daulatul Utsmaniyah, Kedaulatan Turki Utsmani, Awamilun Nuhud was Sukut, faktor-faktor bangkitnya dan runtuhnya. Apa yang menyebabkan kedaulatan Utsmaniyah runtuh? Ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Dr. Ali Muhammad As-Solabi di sini diceritakan bahwa di antaranya penyebab runtuhnya Daulat Utsmaniyah adalah pesta yang dilakukan Sultan Murad bin Sulaim. Nah, Sultan Murad bin Sulaim ini mengkhitankan anaknya, melakukan pesta 45 hari dengan jamuan yang super mewah, hiburan yang super mewah. Runtuhlah negara, runtuhlah kedaulatan karena mendidik dengan kemewahan. Seorang sultan memberikan contoh
kemewahan berbahaya sekali. Akhirnya ini termasuk menyebabkan runtuhnya Daulat Utsmaniyah. Maka ada wasiat dari Muhammad Fatih. Muhammad Fatih berwasiat begini: wahrus amwala baitil mal, jagalah harta baitul mal, perbendaraan negara, termasuk menjaga aset wakaf, min antatabaddada, jangan sampai cerai-berai. Kemudian wasiatnya Muhammad Fatih, dan janganlah membelanjakan harta negara untuk senang-senang, hiburan, dan melampaui qadrul luzum. Qadrul luzum itu ukuran dari kewajiban, ukuran dari yang dibutuhkan, melebihi, jangan. Itu membawa kehancuran kedaulatan, yaitu membelanjakan uang negara untuk kemewahan, kemudian hiburan, kemudian melampaui qadrul luzum. Qadrul luzum itu ukuran seharusnya, melampaui ukuran apa itu yang seharusnya. Ini menyebabkan asbabul halak, termasuk di antara sebab-sebabnya kehancuran suatu negara. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentang menghindari pemborosan, ialah anggaran belanja yang rasional. Anggaran belanja yang rasional. Hindari pembelian-pembelian yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, atau manfaat dalam jangka pendek yang tidak sebanding dengan anggarannya. Akhirnya pembelian itu tidak rasional, yaitu pembelanjaan yang ada manfaatnya tapi tidak sebanding dengan anggarannya. Itu juga berbahaya untuk negara, untuk yayasan, untuk wakaf. Itu juga berbahaya. Ini diberi contoh, diantaranya orang hebat mengelola uang dalam anggaran belanja adalah Washington. Di sini disebutkan Washington itu terkenal pinter mengelola uang dalam anggaran belanja negara. Ini Presiden Amerika Serikat ya, Washington itu terkenal. Ini disebutkan di sini Washington, Muharrir Amerika. Kemudian di sini ada Dr. Ali Fikri mengatakan di dalam bukunya As-Saminul Muhaddib tadi, la tashtari syai'an la takun muhtajan ilaih. Jangan belanja sesuatu yang kamu tidak butuh. Bifikrati kaunihi rakhison, hanya berpikir barang itu murah, hanya berpikir alat itu murah, hanya berpikir anggaran ini cuma murah, hanya berpikir anggaran ini cuma sedikit. Au ghairi balighin hadda qimati, bahkan anggaran ini lebih murah dari harga yang semestinya, maka kita beli, maka kita lakukan. Ini tidak boleh, karena itu termasuk pemborosan, karena tidak dibutuhkan, hanya berlandasan itu murah. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Kemudian wala tashtari syai'an kharijan an haddi iradik, jangan sekali-kali membeli sesuatu yang keluar dari batas anggaran dana. Mailan minka ila tadahur, hanya ingin penampilan. Nah ini tadahur itu penampilan. Jadi coba ingin penampilan, akhirnya mengeluarkan dana besar. Wal mubahat, hanya untuk kebanggaan. Kebanggaan. Ini banyak negara miskin dalam ekonomi, dia bikin apa ya, bangunan-bangunan spektakuler untuk penampilan saja. Ini juga berbahaya. Wal mufakharah al batilah, dan untuk kebanggaan yang batil. Wal mufakharah al batilah, kebanggaan yang batil. Ini akan merobohkan kekayaanmu, kata Dr. Ali Fikri. Fa inna hada mimma yuqawwidu sarwataka, perkara ini bisa merobohkan kekayaanmu. Ini yang keempat.
Kemudian yang kelima, ini yang terpenting, yang kelima, memahami, mengamalkan konsep ekonomis dalam pandangan Islam. Nah, ini penting sekali. Ekonomis dalam pandangan Islam. Jadi bagaimana cara ekonomis dalam pandangan Islam? Ini kita fahami, kita renungi, kita amalkan. Ekonomis dalam pandangan Islam. Ada satu buku 4 jilid karya pejabat Mesir, namanya Muhammad Ahmad Jad Al-Maula. Muhammad Ahmad Jad Al-Maula. Di situ dia punya karangan buku namanya Al-Khuluqul Kamil, akhlak yang sempurna, 4 jilid. Itu buku tentang filsafat perilaku manusia, filsafat akhlak. Ada diajarkan ya di sini di Fakultas Islam ya, filsafat akhlak manusia, karya Muhammad Ahmad Jad Al-Maula, sebanyak 4 jilid. Saya baca di jilid 4 ada beberapa poin ekonomis dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan satu persatu untuk mendapatkan berkah dari wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pegangan hidup kita, supaya kita ini ekonomis dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maniktasoda agnahuah, barang siapa yang ekonomis akan dijadikan kaya oleh Allah. Waman bazara afqarahuah, barang siapa yang melakukan pemborosan akan dimiskinkan oleh Allah. Melakukan pemborosan akan dimiskinkan oleh Allah. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, yaitu Rasulullah tidak senang akumulasi uang yang tidak berguna. Jadi uang itu mengumpul terus tidak ada gunanya. Itu juga tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uang itu dikumpulkan terus tapi tidak dipakai. Namanya alladzi jama'a malan wa'addadah. Akumulasi harta dan menumpuk-numpuk harta tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Ini Rasulullah menyebutnya hamba uang. Kita ingat ya lagu Iwan Fals, kami hamba uang. Ada yang lagu Iwan Fals ya. Lu'ina abdud dirham, lu'ina abdud dinar, kata Rasulullah. Lu'ina abdud dirham, terkutuklah hamba uang dirham, logam perak. Lu'ina abdud dinar, terkutuklah hamba uang dinar, logam emas. Terkutuk. Ini orang yang hanya mengumpulkan uang, tidak memanfaatkan. Yang ketiga, Rasulullah tidak suka uang ini hanya untuk menyenangkan secara psikologis. Jadi memang ada orang tuh senang dengan uang, tapi tidak pernah dia menyenangkan dirinya. Jadi uang itu disenangi, tapi dia tidak pernah dibahagiakan dengan uangnya sendiri. Itu juga ekstrim. Ya, jadi orang punya uang tidak pernah makan enak. Punya uang nggak pernah makan enak juga, itu juga jangan. Punya uang tidak pernah makan enak juga jangan. Maka Rasulullah SAW, uang itu harus ada hasil konkret, real, visual. Bahkan Rasulullah mengatakan visual, harus ada sesuatu yang kelihatan mata dari uang itu. Nah, tapi jangan sampai pemborosan, cuma harus ada yang kelihatan mata. Rasulullah mengatakan, idza ataqallahu malan, idza ataqallahu malan, jika Allah memberimu harta, fal yura alaik, maka hendaknya ada sesuatu yang kelihatan mata, ada hasil yang kelihatan mata dari uang itu. Mungkin untuk menyekolahkan anak, untuk minterkan anak, itu juga termasuk kelihatan kan. Untuk membeli sesuatu yang berguna, fal yura alaik. Sebab
fa innallaha yuhibbu, Allah mencintai ayyara asarahu, melihat hasilnya. Allah mencintai melihat hasil digunakannya uang itu. Ala abdihi hasanan, hasil digunakannya uang itu dengan baik, itu Allah suka. Allah menyukai melihat sesuatu hasil digunakan uang itu dengan baik. Itu pesan Nabi yang ketiga. Pesan Nabi yang keempat, ini pesan Nabi yang keempat, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saya baca di kitab Kanzul Ummal karya orang India, karya Alauddin Ali Al-Muttaqi bin Husamuddin Al-Hindi. Yang ketiga adalah ghaflatur rajul an nafsihi fiddan, yaitu lengahnya manusia akan hutang. Dia lengah belanja terus sampai menumpuk hutang, lengah. Dan Rasul itu menyebutnya dengan lengah. Lengahnya manusia dari dirinya sendiri fiddaini, dalam kasus hutang, hatta yarkabahu, sehingga dia ditunggangi oleh hutang. Hatta yarkabahu, itu juga tidak boleh. Juga di pesan Nabi SAW termasuk kelengahan manusia, yaitu manusia lengah. Berarti kata lengah itu tidak rasional, dia berpikirnya tidak rasional sampai lengah. Dia tidak bijaksana sampai lengah. Dia emosi sampai lengah. Lengah itu kan bisa emosi, bisa tidak rasional, bisa karena tidak cerdas, bisa karena lemahnya manajemen dan sebagainya. Dia lemah hatta yarkabahu, sehingga dia ditunggangi oleh utang. Ini juga pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ekonomis, ya. Kemudian yang kelima adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menjual aset, maka uang dari hasil itu sebagian untuk membeli aset yang sama. Jadi kita jual rumah, usahakan sebagian dari uang penjualan itu ada yang jadi rumah lagi, meskipun nilainya lebih kecil. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menjual rumah, memba'a daron, barang siapa yang menjual rumah, au aqaran, atau menjual pekarangan, perkebunan, lahan. Saya baca lagi di dalam hadis yang lain, khususnya warisan orang tua, itu memang berbahaya kalau dijual-jual itu, ya. Warisan orang tua dijual-jual itu ada risikonya. Barang siapa yang menjual rumah atau pekarangan, falam yardud samanahu fi mislihi, kemudian uang yang didapatkan dari jual rumah dan pekarangan itu tidak dikembalikan pada yang sama, yakni sebagian uang itu tidak dibelikan lagi untuk rumah, tidak dibelikan lagi untuk pekarangan, fadzalika malun qaminun alla yubaraka lahu fihi, yakni maka itu harta yang tidak barokah. Qaminun, nyata, alla yubaraka lahu fihi, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau menjual sesuatu, maka sesuatu itu kita jual, sesuatu yakni khususnya rumah dan pekarangan, sebagian dari uang itu belikan pekarangan, meskipun lebih kecil, meskipun lebih murah, tapi ada yang jadi pekarangan lagi, ada yang jadi rumah lagi. Kalau tidak demikian nanti habis uang itu, kata Rasulullah SAW, tidak barokah. Ini pesan Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah doa dalam Al-Quran, bagaimana kita supaya terhindar mengelola uang dari pemborosan, yaitu doa di surat Ali Imran, ayat 147. Surat Ali Imran ayat 147.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan berlebihan kami dalam segala urusan kami. Pasti kita mengalami, ulama, dosen, kiai, pengusaha mengalami israf ya, karena kita tidak maksum ya, kita tidak seperti Nabi, tidak seperti para wali, tidak seperti para ulama-ulama yang salih dengan banyaknya kekurangan lah ya, seperti kita ini banyak melakukan kekurangan dalam keluarga kita misalnya ya, cara berbelanja dan sebagainya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan israf kami, berlebihan kami, mubadirnya kami, fi amrina, di dalam seluruh urusan kami. Nah ini yang menarik doa yang penutupannya. Dengan kita terjauhi dari israf, kita bisa berkompetisi dengan non muslim. Wasabbit aqdamana, dan teguhkan, kuatkan, tetapkan kaki-kaki kita berpijak dalam perjuangan. Wansurna, berikan pertolongan kami alal qaumil kafirin, bisa bersaing dalam manajemen, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam bisnis. Wansurna alal qaumil kafirin, berilah kami pertolongan bisa mengalahkan orang-orang kafir dalam berbisnis, dalam kemajuan duniawi. Tentunya kita punya kelebihan, insya Allah kemajuan ukhrawi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, yaitu ditutup dengan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini pandangan kita tentang mubazir dan israf ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, materi yang luar biasa saya kira tentang pemborosan ini. Jadi kami beri kesempatan Bapak Ibu semua untuk merespon, menanggapi, bertanya, terutama kaitannya kita dalam mengemban amanah wakaf ini, termasuk juga kita mengemban amanah di rumah ya Ustaz ya. Jadi saya kira ini satu tema yang sangat menarik, sehingga insya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk berhati-hati di dalam mengelola wakaf ini, sehingga dijauhkan dari israf tadi ya, pemborosan yang disampaikan oleh Gus Koyum tadi. Saya beri kesempatan Pak Hasan, Pak Masyuti, Pak Musman. Pak Hasan dulu, Bang, silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih sekali. Gus ini mendengarkan apa ya yang diuraikan. Ada beberapa hal yang saya selaku yang diamanahi di yayasan ini ada kekhawatiran atau kegelisahan saya, yaitu yang pertama bahwa harta wakaf tadi, apakah ukurannya pemborosan tadi, misalnya kalau kita membangun ini karena sangat kompetitif, misalnya di perguruan tinggi, di rumah sakit, kalau kita itu tidak menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas yang ada dan tidak bisa bersaing dengan kompetitor kita, ya kita pasti akan ditinggalkan, pasti akan ditinggalkan. Nah, adakah ukuran tertentu supaya kita itu tidak dikatakan boros? Saya tidak mengatakan bahwa apa yang kita keluarkan ini sebetulnya pemborosan misalnya ya, karena ini adalah untuk apa, eye catching misalnya, untuk bagaimana supaya orang begitu jalan di depan kampus kita ini tahu, oh inilah kampus Unisula, dengan eye catching yang sangat menarik ya. Ini satu. Yang kedua, saya tadi juga ada kegelisahan yang bagaimana kita menyimpan uang tadi ya, jangan sampai uang itu kita simpan begitu. Lah kami dalam mengelola wakaf ini kami mengeterapkan apa yang disebut kalau dalam istilah dalam ekonomi itu reservoir atau reserve, cadangan.
Karena kan kita ini tidak tahu kondisi. Satu contoh misalnya apa yang terjadi saat ini dengan pandemi. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kami yang mengelola di wakaf ini tidak punya reserve, cadangan, terjadi pandemi yang berkepanjangan 2 tahun ini pasti kami tidak mungkin bisa memberikan maaf, yaitu kesejahteraan kepada semua pengabdi kami yang jumlahnya kurang lebih 2.500. Karena ini kita harus setiap adanya cadangan itulah yang memang kita simpan, yaitu untuk cadangan di saat-saat yang tidak kita kehendaki itu bisa. Jadi memang kita alokasikan tertentu misalnya. Lah kalau tadi ini jangan sampai disimpan, saya jadi ketakutan saya. Apakah ini harus kita habiskan atau bagaimana? Ini 2 pertanyaan. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama kami berterima kasih dengan pertanyaan Bapak Santoha. Ada dalam Islam itu zina. Zina itu adalah menghiasi. Termasuk zina ini dalam Al-Quran disebut di surat Al-A'raf, khudu zinatakum, pakailah sesuatu yang menarik, menghiasi. Nah ini termasuk Allah itu indah, menyukai keindahan. Jamil yuhibbul jamal. Kemudian Nabi SAW ketika mendelegasikan seseorang kepada satu tujuan, khususnya tokoh-tokoh non-muslim, itu Nabi cara mendelegasikan memilih profil yang bagus secara fisik, juga memilih nama yang bagus. Jadi Nabi memilih profilnya orang yang bagus, juga memilih nama orangnya juga bagus, supaya oleh mereka tokoh-tokoh non-muslim ini menghargai duta-duta yang dikirim oleh Nabi. Jadi keindahan nama, fisik itu juga dipertimbangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu, jangan tunjukkan lemahmu, jangan tunjukkan sedihmu. Jadi tunjukkan kemajuanmu, tunjukkan bisamu, mampumu, tunjukkan tokoh, kuwah, istita'ah, tunjukkan kemampuanmu. Nah, kemudian ada lagi dalam istilah namanya tanfik. Tanfik itu bagaimana suatu komoditi itu laku di pasar. Itu tanfik dalam bahasa ekonomi Islam. Nafaqa yunafiqu tanfik. Itu Al-Quran Islam membolehkan tanfik dengan kualitas barang komoditi, kemudian ramah tamahnya orang yang jualan. Tapi Islam melarang untuk melakukan marketing dengan sumpah. Sumpah demi Allah itu dilarang oleh Islam dalam marketing. Tapi Islam membolehkan
menjual dengan kemasan yang bagus dibolehkan oleh Islam, dengan kemasan yang menarik dibolehkan oleh Islam, tapi itu untuk zina, untuk menghiasi diri. Tapi zina ini tidak boleh, standarnya tidak boleh berbohong. Maaf, seperti iklan itu tidak boleh. Iklan ini kadang bohong, maaf ya, iklan itu kan kadang bohong iklan. Kalau marketing itu nyata, itu dibolehkan oleh Islam. Memuji, maka dalam Islam itu memuji dagangan kan tidak boleh. Islam memuji dagangan tidak boleh. Tapi kalau memuji nyata boleh. Memuji, misalnya warung Eco, betul-betul Eco, tidak apa-apa, insya Allah. Maka di Bojonegoro itu ada warung, namanya warung ora pateo enak. Itu di Bojonegoro ada warung, tulisannya itu warung ora pateo enak. Nah, jadi kita tidak apa-apa untuk marketing, untuk mengindahkan secara fisik, tidak apa-apa. Nah, kenapa? Karena ini tuh tanfik, supaya laku di pasar, untuk menarik perhatian. Tetapi tidak ada nilai. Satu, sumpah, jangan dihindari. Sumpah demi Allah, yayasan kita ini luar biasa, demi Allah, itu tidak boleh. Tidak boleh begitu. Demi Allah kita berkualitas, demi Allah, semua dengan insya Allah. Nah, itu standarnya. Karena wala taj'aluha urdatan li aimanikum, jangan jadikan Allah itu sasaran untuk kepentingan-kepentingan kita, menjadikan Allah sebagai sasaran. Nah, dan jangan dengan kata pasti. Nah, ini dengan kata pasti juga dihindari. Tapi kalau untuk menghiasi secara fisik tidak apa-apa, karena Rasulullah SAW sendiri diceritakan oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, itu punya baju yang berharga miliaran. Rasulullah punya baju berharga miliaran, tapi dipakai khusus ketika ada duta-duta besar kafir datang. Ada duta-duta besar non muslim khususnya datang, supaya Rasulullah itu kelihatan wibawa, tapi meskipun tidak berbaju begitu ya sudah wibawa. Artinya untuk menambah wibawa Nabi SAW supaya tidak diremehkan, Rasulullah itu pakai baju yang mahal. Nah, ini tidak israf. Seperti ketika perang itu laki-laki boleh pakai sutra. Sutra dilarang oleh Islam, laki-laki dilarang oleh Islam. Perempuan boleh pakai sutra, laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi untuk menunjukkan tentara-tentara Islam ini wibawa, diperbolehkan berkostum berseragam tentara dengan bahan sutra. Nah, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena untuk menunjukkan wibawanya tentara-tentara muslim. Nah, ini yang satu ya. Jadi tidak apa-apa ya. Yang kedua, terkait dengan menyimpan harta tidak dibelanjakan. Jadi begini, yang tidak diinginkan itu uang itu mandek. Nah, tadi ada bagian keberapa Rasulullah SAW mengatakan mencintai harta itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, jadi tetap ada, dibelanjakan, tetap dibelanjakan. Kemudian tidak berarti dihabiskan. Karena apa? Cadangan itu insya Allah termasuk teori wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah manusia berpikir untuk hari esok. Maka yayasan punya cadangan dana, punya cadangan anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bencana. Mohon maaf seperti kemarin banjir. Kemarin banjir itu saya yakin insya Allah tidak sedikit pengeluaran yayasan untuk apa ya untuk menutup kerugian itu ya, tidak sedikit. Dan ini wal tangdur nafsum ma qaddamat liqat, manusia berpikir mempersiapkan diri untuk kejadian-kejadian di esok hari, kejadian-kejadian yang kemudian. Nah, itu tidak apa-apa. Maka Islam mempunyai baitul mal, itu kan cadangan. Nah, konkretnya Islam punya baitul mal,
pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman khalifah-khalifah punya Baitul Mal, itu kan semua dana untuk cadangan kebutuhan perang, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hukum kriminal, itu juga dibantu oleh Baitul Mal. Ini yang bisa saya sampaikan. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi ini luar biasa, kita mendapatkan banyak sekali pencerahan. Dan kalau istilahnya setiap kata yang keluar ini daging semua gitu Pak, jadi daging semua, ilmu semua itu ya. Dan saya berdoa khusus moga-moga Gus Goyom ini tambah sehat dan juga panjang umur sehingga bisa memberikan banyak pencerahan pada kita. Yang pertama meneruskan yang disampaikan Pak Hasan. Jadi ini baik secara institusi maupun pribadi, jadi memang kita ya ada rasa ketakutan. Makanya mungkin bisa diberikan contoh konkret Gus Goyom terkait dengan kita itu mewah. Jadi karena takut-takut misalnya beginilah, beli sarung. Sarung itu ada yang harganya 50.000. Ya, kemudian ada yang harganya 500.000, ada yang harganya 5 juta. Sarung itu loh, itu sarung. Nah, standar bahwa itu bagi kita itu mewah yang dilarang. Itu yang seperti apa? Ini karena penting ya. Jadi ini bagi kita semuanya. Mobil, ya. Mobil sama-sama mobil, dan kalau soal fungsi, mobil 100 juta sudah sangat bagus. Tuh. Pak Kombo mobilnya 3M. Misalnya itu artinya jadi ini standar mewah yang dilarang tadi, yang merusak itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan contoh supaya nanti kita, karena ini terus terang aja ya, kita takut juga ya gitu ya. Yang kedua, ini juga ini juga bagus banget, dan saya kira dialami oleh semua yang disampaikan. Kita itu membeli barang, baik pribadi maupun institusi. Kadang-kadang karena ini worth it untuk kita beli karena ternyata harganya murah. Nanti kita belum tentu loh ada barang yang nanti murah seperti ini. Padahal ini meskipun memang pada saat itu belum butuh. Ya, ini tadi yang dilarang gitu. Jadi kita itu beli, ini terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau begitu ini ada barang itu kemudian, wah ini kok harganya kok murah banget, belum tentu nanti ada lagi yang semurah ini gitu. Nah ini mumpung, walaupun pada saat itu belum butuh. Nah, ini tadi kan konkret yang disampaikan Gus Goyom. Tidak boleh kita membeli sesuatu yang kita belum butuh, meskipun itu nilainya melebihi dari nilai jualnya gitu. Jadi ini juga mungkin bisa diberikan gambaran contoh yang lebih konkret. Yang ketiga, ini terkait dengan tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Senang pada harta, tapi itu tidak memberikan manfaat pada tadi orang yang bersangkutan. Nah ini karena penting juga kan, jadi apakah maksudnya jadi kita itu pelit untuk diri kita sendiri, apakah seperti itu maksudnya? Jadi kita pelit karena ada orang yang pelit untuk diri sendiri. Jadi kalau dia uang itu, wah untuk ini, tapi kalau untuk dirinya itu pelit. Jadi kalau misalnya makan itu ya pelit untuk dirinya, pokoknya pelit, padahal dia sebenarnya punya dan banyak. Apakah yang seperti itu yang dimaksud? Terima kasih Gus Goyom. Masya Allah, alhamdulillah. Matur suwun Mas Sudi. Pertama tentang mewah. Kemewahan itu dalam bahasa Arabnya itu tarof. Tarof itu mewah. Orang yang hidup mewah mutrofin atau mutrofun. Dalam Al-Quran ada dua kata. Wa idza aradna an nukhlika qaryatan
amarna mutrofiha fafasaku fiha. Ada dua. Mutrofiha, orang yang bermewah-mewahan, fafasaku fiha, kemudian melakukan kefasikan. Jadi ada dua. Ada kemewahan yang tidak membawa kefasikan, tapi ada kemewahan yang akhirnya membawa kefasikan. Tetapi pada umumnya orang meraih kemewahan itu dengan waktu yang singkat. Nah, dengan waktu yang singkat dia dapat kemewahan. Itu biasanya melakukan jalan pintas. Tidak semua. Ada orang mendapatkan kemewahan tapi karena jalan pintas. Contohnya, dia tidak ilmuwan, dia tidak bekerja. Misalnya mohon maaf, misalnya dia dipasrai harta anak yatim. Begitu dipasrai harta anak yatim, Al-Quran bicara kalau dia kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, jangan ikut-ikut makan harta anak yatim. Tapi wa man kana faqiran, kalau dia ini memang sedang pegang mengelola harta anak yatim dan tapi dia juga membutuhkan, faliyakul bil ma'ruf, maka dia boleh ikut dianggarkan dari anggaran lembaga yatim piatu tersebut. Jadi anggaran yatim piatu untuk anak yatim, tapi yang mengelola ini kalau sudah kaya jangan mau dibayar, jangan mau ikut makan. Tapi kalau dia membutuhkan boleh ikut makan, tapi jangan melampaui. Faliyakul bil ma'ruf, sebatas kebutuhannya, supaya terhindar dari kemewahan. Nah ini. Kemudian kemewahan yang membawa kefasikan. Kalau tadi itu kefasikan membawa kemewahan. Jadi kefasikan dulu, dia cari uang dengan cara fasik, harta anak yatim dipakai kemewahan, harta rakyat dipakai kemewahan. Kan ada yang gitu ya, dia dapat harta rakyat kemudian dipakai kemewahan. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian kemewahan dulu, kemudian melakukan kefasikan. Dia hartanya halal, hartanya halal, dia berbisnis dengan halal. Ya mohon maaf, seperti kehidupan sebagian saudara-saudara kita yang di Dubai, kemudian di Arab Saudi sebagian. Kita bang subjektif ya ini ya, subjektif, tetapi contoh seperti di Dubai, orang-orang Dubai itu mohon maaf, kalau di sini kita kan kucing ya, rumah itu ada kucingnya, itu kan singa sama macan. Orang-orang Dubai itu kan rumahnya banyak macan. Yang kaya-kaya itu rumahnya diberi macan, lepas, macannya lepas. Ini mutrofiha fafasaku fiha. Kemudian saya punya teman namanya Royhan. Nah, Royhan ini dulu ikut orang kelompok Jepang yang jahat, Yakuza. Ikut Yakuza. Saya punya sahabat Pak Masuki, saya punya sahabat itu Yakuza, punya sahabat Yakuza lama di Jepang. Dia bikin dia kaya raya, bikin tempat-tempat bar, kemudian diskotik di Yakuza. Setelah itu dia tobat di jalan Allah, dan akhirnya semua aset-asetnya menjadi masjid. Ya, ada yang menjadi masjid, semua sampai sekarang menjadi masjid. Maka sebagian bar dan diskotiknya itu di Okinawa, di Jepang. Okinawa itu dulu dikelola oleh sahabat saya namanya Farhan.
Farhan, kalau tidak Farhan orang Lombok, sampai sekarang masih dikelola dan sudah menjadi masjid. Alhamdulillah di sana dulu anak-anak Indonesia tidak tarbiyah dengan baik, tidak mendapatkan tarbiyah dengan baik. Sekarang dari kemewahan, dari kefasikan dan kemewahan menuju ibadah. Nah, jadi ada fasik membawa kemewahan, ada kemewahan membawa kefasikan. Nah, kemudian kemewahan yang standar, kemewahan yang standar Islam. Al-Quran dan hadis itu menyebut emas, fiddahab, emas. Kemudian menyebut perak, fiddah. Al-Quran ada emas, ada perak. Kemudian Al-Quran bicara harir, sutra. Ada sutra tebal, ada sutra tipis, sundus dan dibaj. Nah, tetapi Al-Quran ini dalam membicarakan tema emas dan perak, itu ketika emas perak yang dunia itu dalam tema negatif. Tapi ketika bicara emas dan perak, emas dan sutra yang eskatologis, yang kaitan akhirat, itu positif. Bisa diteliti dalam Al-Quran. Jadi ketika emas, itu kan kemewahan ya, ketika bicara emas sutra yang kaitan dengan dunia, itu Al-Quran semua dibicarakan negatifnya. Ketika Al-Quran bicara tentang emas dan sutra yang terkait dengan eskatologis, kejadian akhirat, dibicarakan positifnya semua. Ini menjadi standar ukuran, berarti kemewahan dunia ini Al-Quran membicarakan bahayanya. Membicarakan apa? Bahayanya. Bukan soal boleh dan tidak boleh, tapi dibicarakan apa? Eksesnya. Dibicarakan apa? Eksesnya. Ini yang dibicarakan oleh Al-Quran. Semua kemewahan dibicarakan eksesnya, bukan tidak boleh. Karena Nabi kita SAW ada ayat Quran pakai kemewahan. Ini pakai kemewahan. Saya berikan contoh kemewahan yang dilegalkan Islam. Sayyidina Umar itu pernah diprotes oleh seorang perempuan. Ceritanya begini, ini cerita Masya Allah, perempuan pintar sekali. Ada perempuan, Sayyidina Umar mengumumkan mahar kawin, mas kawin emas itu sedikit, karena Nabi mengatakan sebaik-baiknya mahar adalah yang sedikit, itu lebih barokah. Tapi Al-Quran Islam tidak melarang mahar yang banyak, tidak melarang. Misalnya ada orang pakai mahar mobil, tidak dilarang oleh Al-Quran, tidak dilarang oleh Islam, tapi Islam mengingatkan eksesnya. Kemudian kalau mahar sedikit itu lebih barokah, tapi tidak diharuskan sedikit. Umar bin Khattab pernah memberikan maklumat perempuan kalau nikah maharnya jangan banyak-banyak. Akhirnya ada perempuan protes, "Hei Umar, Al-Quran melegalkan mahar yang banyak, mewah. Wa ataitum ihdahunna qintaran." Ya ini, wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu berikan salah satu mempelai istri wanita yang dinikah qintaran, harta sebanyak-banyaknya. Kemewahan. Qintaran itu harta yang banyak. Kemewahan. Itu dilegalkan oleh Al-Quran sebagai mahar. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Baca dalam Al-Quran, qintaran itu adalah maknanya al-malul kasir, harta yang dalam jumlah banyak, mewah. Emas, biasanya emas dipakai mahar, super mewah. Itu Al-Quran mengatakan kamu berikan istrimu, calon istrimu
dengan harta yang sebanyak-banyaknya. Dibolehkan oleh Al-Quran, tapi Al-Quran menjelaskan eksesnya. Kemudian Nabi menjelaskan lebih berkah yang sedikit. Nah, jadi mewah ini adalah boleh, tetapi kita diingatkan ekses dari kemewahan, termasuk fafasaku fiha. Fafasaku fiha. Kemudian kemewahan ini diingatkan lagi, kalau tidak mewah lebih berkah. Kalau tidak mewah lebih berkah. Contoh ya, ini real ini dari teori ini kita real di kehidupan sosial kita sehari-hari. Banyak orang yang memantulkan anaknya di luar kemampuan. Akhirnya mantu dengan pesta yang super mewah, akhirnya dia dililit hutang banyak sekali kan itu. Nah, itu kan mewah tapi membawa pada ekses. Nah, ini yang tidak boleh menurut Islam. Jadi mewah boleh, tapi tidak boleh menurut Islam, itu yang membawa ekses itu. Kemudian beli harga yang murah, beri harga yang murah mumpung murah. Ini ada tadi yang menarik sekali, dia beli harga yang murah mumpung murah. Murah itu dalam bahasa Arabnya rokhis. Rokhis itu murah. Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya manusia dalam bertransaksi samhan idza ba'a, murah ketika menjual, samhan idza ishtara, murah hati ketika membeli, samhan idza qada, murah ketika membayar hutang juga murah hatinya, samhan idza qada, juga murah hatinya ketika menagih hutang. Nah, ini murah ini ya. Nah, bagaimana kita memberi barang yang murah dan belum butuh, cuma mumpung ada yang murah. Nah, belum butuh mumpung ada yang murah, tapi belum butuh. Nah, ini ya. Nah, begini. Ini cerita ilustrasi nih ya, ilustrasi Mbah Hasyim Asy'ari. Ini ilustrasi Mbah Hasyim Asy'ari dia. Mbah Hasyim Asy'ari ini Masya Allah luar biasa, tokoh yang luar biasa. Pernah suatu saat datang di rumah kelahiran ayah saya, Kiai Haji Mansur. Ayah saya ini sahabat dengan Pak Habib Toha, ayah dari Pak Hasan Toha, sahabat lama sekali sampai akhir hayat, sahabatnya sampai akhir hayat. Kalau Pak Haji Sulkan itu sahabat Pak D saya, Mahfud, itu runtang-runtung sama Pak Haji Sulkan. Jepara tuh Pak Haji Sulkan, Jepara ya. Kalinya Batannya itu runtang-runtung sama Pak D saya itu dulu lama itu. Nah, murah ini Mbah Hasyim Asy'ari datang ke rumah kelahiran ayah saya, ketemu kakek saya. Pas rumahnya kakek saya itu di tepinya itu ada ubin di dinding, di tembok itu pakai ubin. Sekarang keramik dipasang di tembok itu ya, setengah badan atau satu badan manusia. Mbah Hasyim Asy'ari masuk, kakek saya kan pendiri NU, ikut pendiri NU ya. Nah, itu ditegur oleh beliau, Ki Khalil, nyuwun sewu, kok dipasangi ubin ini, tujuannya apa? Lah ini pertanyaannya, tujuannya apa ini? Nah, ini kan kita kalah langsung. Tujuannya apa nih? Nyuwun sewu, kanggene nopo? Dua pertanyaannya. Tujuannya nopo? Kanggene nopo? Lah niki berarti Mbah Hasyim Asy'ari menilai itu sudah mubadir. Sudah mubadir kan ya, untuk Mbah Hasyim Asy'ari menilai pasang ubin setengah badan itu kan artistik ya, indah. Tapi Mbah Hasyim mengatakan ginane nopo, ginopo, manfaate nopo. Apa ya, kula terus betul-betul jawab, diam saja. Nah,
Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur itu tokoh Muhammadiyah, itu lama dengan kakek saya selama 18 tahun, runtang runtung dari mengarungi dari Indonesia ke Mekah, Mekah ke Mesir, Mesir ke Irak, sampai ke Cina, sampai ke India itu sama Kiai Haji Mas Mansur. Orang kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan ya. Nah, ini orang kota ini. Kiai Haji Mas Mansur itu orang kota, ya mohon maaf ya, orang kota dan putranya orang yang sangat mampu, ya, orang yang sangat mampu. Waktu itu cukup mewah. Kiai Haji Mas Mansur mobilnya bagus. Di saat para kiai belum punya mobil, Kiai Haji Mas Mansur sudah punya mobil. Kok tahu, Gus? Tahu karena Kiai Haji Mas Mansur bawa mobil dari Surabaya ke rumah kami, ke rumah kakek kami. Jadi kakek kami ini dengan NU juga baik, dengan Muhammadiyah juga baik, ya Nahdlatul Muhammadiyah lah pokoknya. Nahdlatul Muhammadiyah ya. Jadi Kiai Haji Mas Mansur datang ke rumahnya kakek kami itu bawa mobil bagus. Ketika itu ada kasus, ini coba nanti kalau saya ceritakan nanti keluar dari tema nanti ya. Jadi ada satu kasus apa itu gugatan Muhammadiyah Rembang menggugat seorang mudin. Tahu mudin desa di Kecamatan Sulang. Sulang itu di Rembang, ada desa Sulang, Kecamatan Sulang itu desanya Kiai Ahmad Mutahar Ranggen. Nah, itu ada di situ Kiai Wahab Khasbu, Kiai Abdul Wahab alim. Nah itu di kampungnya ada mudin. Nah mudin itu mohon maaf dia itu tidak suka dengan Muhammadiyah. Mudin tidak suka dengan Muhammadiyah. Waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan kan pakainya tafsir Manar. Tafsir apa? Al-Manar. Tafsir karya Rasyid Ridho. Pemikirannya adalah pembaharuan, inovasi, tajdid, ijtihad. Ya. Rasyid Ridho pengaruh dari Muhammad Abduh dari Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Nah, Rasyid Ridho punya murid Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi. Nah, ini orang mudin ini tidak suka dengan Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan dan pemuka-pemuka Muhammadiyah waktu itu pakainya tafsir Al-Manar. Dia bicara, sapa wonge sing nyimpen tafsir Manar padha karo nyimpen Aswireng. Nah ini orang bahaya sekali. Ini orang mudin ini ya. Mudin ini Masya Allah ya, orang awam ya. Dia nggak suka tafsir Manar, tapi dia nggak tahu tafsir Manar itu apa, juga nggak tahu, cuma sentimen ya. Dia sentimen sapa wonge sing nyimpen tafsir Manar padha karo nyimpen waung ireng, anjing hitam. Akhirnya Muhammadiyah Rembang tersinggung. Orang ini di pengadilan kan, dibawa ke pengadilan, tersangka. Dan Muhammadiyah Rembang tidak tanggung-tanggung mengundang pengacara Kiai Haji Mas Mansur. Loh itu kan ya aneh, mudin aja kok diundangkan apa? Kiai Haji Mas Mansur terlalu kebesaran ya. Kiai Haji Mas Mansur itu diundang dari Surabaya. Nah, akhirnya Kiai Haji Mas Mansur mampir ke kakek saya, bawa mobil mewah. Lah ini bawa mobil mewah. Ini berarti boleh. Kiai Haji Mansur itu ulama yang betul-betul pakai sunnah seperti Mbak Hasyim Asy'ari. Artinya beliau dengan sunnah itu sangat ittiba sekali. Jadi sudah mengukur. Memang kalau mewah karena apa? Waktu itu beliau tokoh nasional seperti Kiai Hasyim Asy'ari, seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuh, dan ini ya harus dijaga haibahnya, dijaga wibawanya di depan Belanda. Kalau dia negosiasi dengan Belanda, kalau dia sedang bersidang dengan Belanda, melakukan
apa itu diplomasi dengan Belanda, tentu dia menjaga itu ya, sampai beliau punya mobil mewah itu dibawa ke rumah kakek saya dan ditanya, mau kemana Ki Mansur? Iki loh, saya dipanggil Muhammadiyah Rembang ngadepi Mutin. Mutinnya dipanggil kakek saya, dipanggil dari Sulang, dimarahi kakek saya, lu kok ngarani tafsir Manar bu pada no aji kitabmu, kita tahu ngerti tafsir dari nanti bakal belum pernah tahu dia. Masya Allah, ini benar terjadi. Berarti Basim As'ari itu mewah seperti itu beliau sudah tidak berkenan, tapi Kiai Haji Mansur punya mobil mewah, punya mobil mewah. Ini juga penting sekali. Nah, Abu Hanifah itu ulama yang sufisme. Bagaimana tidak sufisme? Bayangkan, beliau tidak mau makan kambing di kota Kufah selama berpuluh-puluh tahun, karena pasar hewan kambing di kota Kufah bercampur dengan hasil perampokan. Jadi waktu itu terjadi perampokan besar-besaran binatang ternak, sudah campur di pasar kambing. Maka Abu Hanifah tidak mau makan kambing, takut kambing yang dibeli itu kambing yang campuran dari hasil perampokan. Nah, berapa tahun tidak mau makannya, diukur sejauh mana pertumbuhan kambing dan lahirnya kambing itu, sekitar berapa puluh tahun, 7 tahun atau berapa. Jadi selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing, karena mengukur populasi kambing keluarnya 7 tahun sekali misalnya lahir, maka dia tidak mau makan selama bertahun-tahun itu. Nah, itu saja mewah, karena Abu Hanifah itu penjual, mohon maaf, penjual sutra, bajunya bagus, mewah. Imam Maliki kalau mengajar hadis itu mewah bajunya. Karena apa? Ditanya, kenapa Imam Maliki kok pakai baju mewah? Karena menghormati Nabi SAW. Saya sedang membaca hadis Nabi, saya pakai baju sebaik-baiknya. Berarti boleh. Ada yang pakai mewah itu kan. Jadi saya pakai yang sebaik-baiknya. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu kembali pada kemarin tadi, dan melengkapi barang yang murah dibeli sebelum ada kebutuhan. Itu memang kalau itu terlalu sering menjadi kehidupan yang konsumtif. Jadi pas ada barang murah dibeli, tapi kira-kira nanti dipakai. Tapi kalau kira-kira nanti tidak digunakan, tetap jangan dibeli. Kalau kira-kira nanti dipakai, dibeli. Karena kalau itu tidak dipakai, setiap ada barang murah dibeli, kehidupan kita menjadi konsumtif. Nah, itu dilarang oleh Islam. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa dengan Gus Goying yang kalau malam bangun jam 3 sampai jam 4 biasanya beliau ada di Antv. Alhamdulillah. Yang perlu kami sampaikan adalah karena Sultanku adalah badan wakaf. Kebetulan kami di BWI itu ada wewenang untuk mengganti nadir yang mungkin tidak menjalankan tugas dengan baik. Tugas nadir adalah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Kemudian juga mengawasi dan melindungi dan melaporkan. Nah, fungsi nadir di Sultan Agung kemudian adalah ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Itu adalah fungsi nadir kalau tidak salah. Cuma masalahnya kalau di NU, di Muhammadiyah itu kemudian yang menentukan itu adalah dalam muswil dan muktamar. Tapi di Sultan Agung dengan apa untuk BWI itu kan berwenang Pak mengganti gitu. Karena itu
yang perlu kami sampaikan bahwa tugas nadir di samping itu adalah memanfaatkan tanah wakaf untuk pusat ibadah, pendidikan, kesehatan, untuk menolong fakir miskin, terlantar, beasiswa, dan untuk kesejahteraan umum. Nah, ini sekaligus juga kita pada Pak Pembina ini sejauh mana fungsi wakaf kita ini apa sudah memenuhi itu semua. Di samping untuk pusat ibadah, pendidikan, kesehatan, menolong fakir miskin, terlantar, dan beasiswa, terutama untuk kesejahteraan umum. Nah, yang kami tanyakan, apakah cukup peranan seperti peranan PWI tadi? Kalau di organisasi memang untuk menentukan valid dan tidaknya, bertanggung jawab dan tidaknya adalah lewat musyawarah yang dikatakan muswil atau muktamar. Nah, ini sekarang saya belum tahu persis di Sultan Agung ini untuk pertanggungjawabannya nanti lihat apa. Di samping itu apakah ada ketentuan lain dalam ketentuan wakaf, ada ketentuan lain untuk menilai apakah sudah memenuhi syariat atau belum, yang kami tanyakan. Dalam kondisi yang sekarang ini, apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau di pemerintah jelas Pak, di pemerintah kalau PWI itu berwenang untuk mengganti atau mengganti nadir. Kalau dia mengetahui bahwa nadir itu tidak berfungsi dengan baik. Tapi kalau yang sudah besar seperti Sultan Agung, seperti di Muhammadiyah, di NU kan bukan mewenang BWI, tapi menang dengan musyawarah itu. Nah, dalam hal ini antara pelaksanaan tugas dengan benar, apa cukup dengan musyawarah itu, atau kemudian juga fungsi-fungsinya itu apabila tidak terpenuhi, siapakah yang berhak mengingatkan itu? Kami kira itu Pak tanyanya. Terkait dengan wakaf, insya Allah Bapak siapa? Pak Penjenengan Pak Usman, Masya Allah, sehat Pak Usman. Semoga nanti suatu saat kita akan membahas tentang wakif dan syarat-syarat yang mengurus wakaf, syarat kriteria orang yang mengelola wakaf itu kita semoga bisa membahas dalam forum yang khusus kriteria. Jadi bukan wakafnya yang dibahas tapi individunya. Jadi wakif itu yang mewakafkan bagaimana, kemudian mauquf alaih orang yang menerima wakaf bagaimana, kemudian nadir yang mengurus wakaf bagaimana, kemudian yang bersifat musyawarah dalam wakaf bagaimana. Itu insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan khusus membahas tentang wakif mauquf alaih ya, wakif mauquf alaih dan nadir. Tapi baik sekali tentang apa yang disampaikan Pak Usman, Masya Allah, penting sekali itu terkait dengan peranan musyawarah dalam pengelola wakaf. Jadi musyawarah itu berperan bukan hanya soal wakaf, jadi semua berperan. Ada dalam Islam itu ada beberapa kata, ada istikharah, ada musyawarah, ada istikharah, ada musyawarah. Kalau istikharah itu mencari kebaikan, kalau musyawarah itu meminta pertimbangan, dan nadir ini tentu secara garis besar sudah bisa dibaca dalam tugas-tugas nadir dalam wakaf itu dipelajari. Jadi setiap pengurus wakaf itu diberikan briefing khusus. Jadi wakif itu bagaimana,
mauquf alaih bagaimana, nadir bagaimana, itu disampaikan dulu tugas-tugasnya secara real dan urut tertib sesuai yang diatur dalam fikih. Nah, setelah dipelajari tugas-tugasnya, baru implementasinya masing-masing, implementasi dari orang-orang yang diberikan mandat, diberikan amanat sebagai pengelola wakaf atau nadir atau penasihat. Nah itu mempelajari dulu tugas-tugasnya. Setelah pelajari tugas-tugasnya, apa yang harus diimplementasikan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dieksekusi, tindakan konkretnya bagaimana, itu dipelajari dulu. Nah, setelah itu terkait dengan musyawarah, asas musyawarah, saya kira setiap badan wakaf insya Allah punya waktu untuk mengevaluasi mengelola wakaf. Mungkin sebulan sekali kan ada ya, pertemuan sebulan sekali ada ya. Nah, pertemuan sebulan sekali, pertemuan mingguan, pertemuan temporer, ini untuk menyempurnakan tugas-tugas wakif, nadir dan sebagainya, untuk menyempurnakan kinerjanya. Apa yang belum sempurna disempurnakan, apa yang masih kurang disempurnakan. Saya kira itu setiap bulan itu sudah ada pertemuan-pertemuan untuk mengevaluasi masing-masing. Dan ini penting sekali, apalagi badan wakaf yang besar seperti Sultan Agung, itu harus ada evaluasi semua, mulai dari nadirnya, kemudian pengelola wakafnya, sampai yang apa itu aminus sunduk ya, dalam bahasa Arabnya itu aminus sunduk, bendaharanya dan sebagainya, aminus sunduk, kemudian katib, sekretarisnya, kemudian ya apa itu yang kalau wakaf tidak ada mudir kan direktur ya, mudir kan direktur lain, tidak ada mudir ya. Kemudian nadir tidak pakai mudir ya. Nah itu evaluasi tiap bulan, saya kira itu perlu disampaikan terus menerus. Nanti insya Allah kalau masalah kriteria wakif mau kefa'alah, saya kira Pak Usman kita bahas lebih khusus forumnya supaya lebih sempurna, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Koyum dan Bapak Pembina, Bapak Ketua Pengurus dan semua yang hadir. Maaf saya terlambat ini Gus Koyum, tadi melantik pengurus IKKU Unisula dulu baru ke sini. Ikatan karyawan, istri karyawan dan karyawati Unisula yang membackup kerja-kerja suami untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu. Ya tadi tidak boleh harta itu mandeknya. Kalau kita di deposito syariah itu kan kita mandek ini, tapi deposito itu dijalankan oleh bank syariah ya. Apakah itu berarti status uang saya mandek atau ikut bergerak, karena itu untuk pembiayaan UKM ya. Dari situ kita bagi hasil. Nah itu apakah ini bukan harta wakaf ya, ini harta individual. Agak ini tapi gitu Gus Koyum. Jadi kalau begitu kan di praktek perbankan begitu. Kita nabung juga, tabungan itu. Karena gaji itu tabungan, kadang
mandek di situ 1 tahun tidak diambil itu. Nah itu apa dia tapi digerakkan oleh bank tabungan itu. Nah itu penjelasan ini pun bagaimana Gus Koyum? Yang benar itu gimana? Alhamdulillah, terus sangat. Jadi masalah bank yang konvensional dan bank syariat yang sampai sekarang belum ada kemufakatan ya. Jadi antara bank konvensional dan syariat yang agak konvensional. Sekarang itu mengatakan bank syariat juga berat. Bank syariat yang semi konvensional begitu ya. Kalau syariat murni belum ada ya. Ada bank syariat, ada bank konvensional, ada bank syariat yang semi konvensional. Jadi kalau soal deposito itu tergantung fatwa mana ulama yang dari pembahasan yang krusial pertama adalah tentang hukum bunga bank itu. Ulama kan belum ada kemufakatan. Bagi yang ulama yang mencegah melarang seperti ulama yang dihasilkan dari Robitoh Alam Islami. Kalau Robitoh Alam Islami memang karena banyak ulama dari Saudi, tentunya di sana fatwa-fatwa yang keluar dan bisa dibaca di kumpulan-kumpulan fatwa Saudi, bukan Saudi ya, termasuk anggota-anggota yang ikut di Robitoh Alam Islami dari Mesir yang ikut anggota itu kan ada di situ disebutkan ijma ya, konstitusi ulama yang di alam Islami memang tidak berkenan dengan bunga, tidak berkenan dengan bunga. Tapi ulama-ulama akademis berbeda. Ulama-ulama akademis ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Jadi fatwa itu akan berbeda sesuai dengan siapa narasumbernya. Jadi kalau narasumbernya itu ulama yang melarang, tentu deposito mandek itu juga dilarang. Kalau yang fatwa ulama yang dari depan memperbolehkan bunga, maka juga memperbolehkan. Nah ini tinggal, karena saya tidak mau untuk memaksakan satu fatwa, karena saya tidak berani untuk memfatwakan satu fatwa, kecuali kalau untuk pribadi saya itu urusan saya. Tapi kalau untuk seperti rokok, nah seperti rokok itu kalau kami sendiri tidak mau rokok, tapi kalau kita mengatakan fatwa rokok itu haram mutlak, kemudian eksesnya lain kan ya, ada hukum, ada ekonomi, ada terkait dengan apalagi dengan ekonomi bawah ya, karyawan, perburuan dan sebagainya. Jadi saya jawab, kalau ulama yang dari masalah yang paling ujung bunga itu sudah melarang, tentu melarang itu, menyimpan mandek di situ juga dilarang. Bagi ulama yang dari ujungnya memperbolehkan bunga, maka depositonya ya tetap diperbolehkan. Ya, jadi begitu ya. Jadi nah sekarang Gus pilih yang mana? Saya pilih yang saya pilih pokoknya. Saya pilih yang saya pilih karena ini riskan sekali, menyangkut apa ya, persoalan pribadi masing-masing ya, individu masing-masing. Jadi kalau ya nyuwun sewu saya itu di keluarga kami sendiri banyak ada sebagian ulama, ya tidak perlu saya sebutkan tokoh-tokoh ulama nasional yang ada di keluarga kami itu juga berbeda-beda dalam beristihad masalah ini, juga berbeda-beda. Maka saya juga saling menghormati dengan beliau-beliau ini yang berbeda-beda istihad dalam soal deposito, dalam soal bank. Itu dari dulu sampai sekarang belum ada kemufakatan ya, sampai sekarang. Saya kira sampai sahabat kita yang Masya Allah
Syafi'i Antonio ya, yang berusaha bagaimana mensyariatkan ekonomi kita ya. Bagaimana Pak Syafi'i Antonio berusaha mensyariatkan ekonomi kita, tapi dalam prakteknya nanti ya gimana syariat yang semi konvensional lagi, karena di Indonesia ya. Nah, jadi ini nanti kalau fatwanya pakai fatwa yang keras, bagaimana? Jadi saya punya pilihan fatwa sendiri Pak Rektor ya. Saya punya pilihan fatwa sendiri, cuma saya tidak berani untuk mendoktrin ya, mendoktrin kepada umat, karena saya tidak berani mendoktrin kepada umat. Nah, karena saya tahu beberapa ulama juga beda pendapat. Beda pendapat. Cerita anekdotnya seperti rokok. Itu di Yaman ada ulama besar, ada pengusaha muslim besar di Yaman, ekstrim sekali anti rokok, ekstrim. Sampai dia membeli lahan-lahan tembakau, dibeli terus dibakar, dibeli dibakar, lahan tembakau dibeli dibakar lagi, saking antinya rokok. Tapi punya anak laki-laki di Jakarta perokok berat. Nah, orang Yaman ya, orang Arab, pengusaha besar anti rokok, saking antinya rokok dia menggelontorkan miliaran, dana ratusan miliar mungkin. Di mana-mana negara tembakau dibeli dibakar, tembakau dibeli dibakar, saking bencinya dengan rokok. Tapi anaknya kandung di Jakarta itu perokok berat. Nah, anaknya dinasihati sama orang, kamu gimana? Abahmu di Yaman itu anti rokok, dana ratusan miliar untuk anti rokok, kamu kok malah rokok? Kata dia, ayah saya kaya raya, kalau membakar tembakau dengan dana besar karena kaya raya. Saya miskin, jadi kalau bakar ya kecil-kecil seperti ini. Karena saya miskin, membakarnya ya sedikit-sedikit seperti ini. Ini anaknya, jawabannya anaknya itu. Karena kalau anak kakek ayah saya kan kaya raya, membakarnya dalam jumlah besar, tapi kalau saya miskin ya bisanya bakar sedikit-sedikit. Masya Allah, ini jadi seperti ini kita tidak berani Pak Rektor. Jadi saya nanti kalau membahas itu akan membawa ke khilafiyah, dan saya yakin umpama saya fatwakan ulama yang satu arah, saya yakin tidak semua bisa mengaktualkan, saya yakin tidak semua bisa mengamalkan ya. Pasti ada yang bersinggungan bisnis, bersinggungan apa, dan itu nanti ujung-ujungnya dia akan lari kepada fatwa yang berbeda ya, pasti itu akan lari ke fatwa yang berbeda. Itu ya, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah Gus Koyum, hari ini pencerahan yang luar biasa untuk kita semua dan khususnya kami. Ada satu hal juga tadi yang kalau terkait dengan transaksi Gus. Jadi di yayasan ini tadi Pak Mas Yudi menyebut ada pola ibu-ibu yang membelanjakan, membeli barang murah ini. Tadi ya, karena pola itu ya, kita ini justru di yayasan ini ada satu pola transaksi yang kami juga ini khawatir apakah ini termasuk zalim kepada pihak lain, karena kita membeli barang kepada rekanan ini kadang-kala mengenyang dengan sangat murah Gus. Jadi kadang-kala misalnya penawaran dari rekanan 1.000 kita beli 500 atau di bawah itu Gus. Tapi kita niatnya adalah supaya tidak terjebak tadi israf, kita menghindari takdir, syahwat dan sebagainya yang kita nggak tahu ya, karena di yayasan seringkali kami ya, khususnya di bidang ini ada Pak Ayi, ada Pak Sumirin di pengadaan dan kami di pengembangan usaha, itu kalau ingin membeli ya semurah mungkin, dan memang dari bargaining kita ini kuat. Ya, tapi misalnya kami nanti membeli kertas seluruh yayasan, bayangkan yayasan itu kebutuhan kertasnya sekian, tentu rekanan ini semua datang dan kita akan
cari yang termurah, dan kita bisa, apakah hal-hal seperti ini bagaimana dari pandangan Islam ataupun kaidah yang diberikan secara syar'i? Kita ini merasa bahwa kalau kita ngenyang ya Pak ya, itu sangat murah, dan mereka menyerah gitu kadang-kala aja. Ini karena kekuatan tadi ya, kita punya kekuatan, justru kita malah menekan seakan-akan nih. Gitu guys, terima kasih. Alhamdulillah. Menawar barang yang komoditi yang dijual itu dalam bahasa syariatnya saum. Kalau berpuasa saum pakai shod. Kalau menawar barang saum pakai sin. Jadi beda satu huruf saja. Kalau berpuasa saum, kalau menawar barang saum. Sama yasumu sauman, menawar barang. Menawar barang ini sangat-sangat dianjurkan oleh syariat. Bukan mendolimi, sangat-sangat dianjurkan menawar itu. Satu tinjauan psikologis, karena pihak penjual itu pasti secara kejiwaan ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Entah barang ini kualitas 1 atau high grade atau kualitas 2 atau seterusnya. Tapi namanya baik sebagai penjual pasti ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya secara kejiwaan. Maka psikologis pembeli ini tentu menawar karena ada keyakinan bahwa ini penjual dapat keuntungan yang besar, maka dia ingin menawar, dan itu diizinkan karena itu psikologis manusia ingin menawar. Refleks, ada orang jual begitu dia pasang harga pasti kita tawar, itu refleks psikologis itu, syariah. Kemudian tinjauan dari sosial. Tinjauan dari sosial adalah ada ajaran Islam yang mengatakan memberi harga murah itu sangat disyariatkan dan diberikan tahrid, motivasi oleh Islam. Seorang pedagang menjual dengan harga yang secara sosial masyarakat diringankan, itu Islam tahrid, memberikan motivasi, targhib, memberikan targhib, memberikan motivasi supaya kita pedagang memberikan harga yang jangan terlalu mahal supaya konsumen sosial ini mendapatkan harga yang murah, dan itu ditarghib oleh Islam. Targhib namanya wad'us saman, mengurangi harga atau diskon. Wad'us saman, mengurangi harga atau diskon, itu diizinkan oleh Islam. Yang ketiga, dari tujuan syariatnya ada satu doa, tapi kapan-kapan saya tidak hafal. Doa itu kalau kita belanja dapat harga murah terus. Itu ada doanya dari Rasulullah SAW. Ini ada doanya. Jadi sampai Rasulullah itu redaksinya doa sya'a am abah, pedagang itu mau atau tidak mau dia ngasih harga murah, sampai begitu kata dalam doanya itu, mau atau tidak mau, artinya dia akhirnya mau, begitu maksudnya, akhirnya mau dengan harga murah. Itu sampai ada doa hadis sahih, doa ijazah Nabi SAW, kalau dibaca belanja apapun itu dapat harga yang cukup murah. Kapan-kapan kita insya doa itu. Cuma saya lupa doa itu ada di kitab Usdul Ghabah
karya Ibnu Asir, dalam kitab Usdul Ghabah karya Ibnu Asir. Kalau antum cari di Winsing ya, Winsing yang Belanda, yang cara mencari redaksi hadis, kata sya'a dan aba, sya'a dan aba, atau dalam Google nanti dicari hadis sya'a aba, nanti akan keluar doa itu, doa membeli sesuatu dengan harga yang murah. Itu kan penting, berarti Rasulullah sendiri juga mengajarkan pada kita untuk mencari harga yang murah tapi tetap berkualitas. Orang Jawa mengatakan honor gono rupo. Orang Jawa mengatakan honor gono rupo. Nah, ini yang saya tekankan di sini terkait wakaf. Saya tidak pengalaman terkait medis, saya tidak ada ilmunya dalam bidang medis. Cuma dengan amanah tadi, jangan membeli sesuatu yang meskipun murah tapi belum dibutuhkan, apalagi yang mahal. Logikanya kan begitu. Nah, maksud saya begini, jadi alat kita beli, coba alat ini dengan harga semahal itu, manfaatnya tidak seimbang dengan harganya. Jadi misalnya kita beli alat seharga katakan 20 miliar, tapi dipakai dalam beberapa tahun itu hanya beberapa orang, kasus beberapa orang. Alat itu dipakai beberapa tahun hanya kasus beberapa orang. Itu dengan dirujuk ke rumah sakit lain, kerjasama dengan kita, dan kita tidak terbebani membeli alat itu, lebih untung mana? Ini juga dipertimbangkan ya, karena ini jadi alat kita beli dengan cukup mahal, cuma alat ini dipakai tidak banyak kasus. Saya pernah ketemu Pak Masudi, orang sepuh di Sidoarjo. Kebetulan saya pas sakit masuk angin itu ditengok orang sepuh di Sidoarjo, orangnya sudah umur hampir 80 tahun kalau nggak salah. Dia profesor urologi dan ketua Ikatan Sarjana Muslim Muhammadiyah Sejatim dulunya. Apa kalau di NU itu kan sarjana NU apa namanya, kumpulan ISNU. Nah, kalau di Muhammadiyah apa itu? ISMU ya. 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 Nah, itu saya diperiksa Pak Asantuha sama beliau pakar urologi. Dia pas pengajian umum di Sidoarjo, saya masuk angin ditengok, terus dia cerita, Kiai, saya ini di Surabaya bikin rumah sakit sendiri. Saya sekolahnya di Jerman, belajar urologi saya 8 tahun, lulus UNER-nya itu tahun 70-an, tahun 70-an, dan saya di Jerman sekitar 7 tahun sampai 8 tahun. Terus dia cerita sampai sekarang, Kiai, sekarang tuh berarti kira-kira tahun sebelum 2019-an, 2019 kalau tidak salah saya bertemu beliau. Dia cerita ke saya, insya Allah tahun 2019, pokoknya 2015 ke atas. Nah, beliau cerita ke saya, kalau yang saya pelajari ilmu-ilmu di Jerman tahun 70-an, saya di Jerman, itu yang baru ada alatnya di Surabaya sampai sekarang itu baru tidak sampai 30%. Jadi apa yang saya pelajari di Jerman tahun 70-an itu di Surabaya kelengkapan alatnya itu belum ada 30%. Nah, berarti kalau Surabaya sudah cukup, kira-kira alat-alat dengan teori Jerman yang 70% sisanya itu kan juga punya alat-alat.
Berarti kalau didatangkan di Surabaya kan mubadir. Karena kasus yang di Surabaya itu 30% dan alatnya sudah mencukupi. 70% itu kiai ilmu yang saya pelajari belum pernah saya temukan kasusnya. Itu kata beliau, Profesor Urologi, kata beliau sendiri. Kalau di sana kan ada Pak Askandar ya, itu Pak Askandar dan sepuh-sepuh yang sudah sama wafat sekarang. Sudah wafat Pak Askandar juga, masih hidup Pak Askandar ya. Nah, itu kan orang-orang sepuh-sepuh ya. Nah, itu beliau cerita kalau alatnya cukup memadai untuk 30% ilmu yang saya pelajari selama di Jerman. Berarti 70% ini kalau diberikan alat sekarang mungkin banyak mubadirnya. Nah, itu yang saya ingat-ingat terus. Berarti kita jangan beli alat yang kira-kira mubadir kasusnya. Jangan beli alat yang mubadir kasusnya, nanti kita akan terjadi pemborosan. Itu yang jadi membeli alat dengan menawar itu boleh asal tidak ada keterpaksaan dari penjual, dan penjual itu kita yakini sudah beruntung, entah untungnya sedikit atau besar itu dia, tapi jangan ada terpaksa, karena kita juga diberi doa Nabi, doa beli harga dapat murah. Beri harga dapat murah. Itu yang bisa saya sampaikan, kira-kira cukup dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Semoga barokah semua. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten kawula tadi tuwi Mbak Yus kedam terus mungkin sambut ing dalem kalau tadi tuwi Mbak Yus kedam terus ngapunten kawula mungkin jam setunggal ke acara mungkin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kajian kita pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipun aturi daharumiyin sebelum salat zuhur. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.